Kembali lagi dengan fakta-fakta film guys. Sembari menunggu kalian mengusulkan fakta film apa, Mimin mau bahas Muste Dosti Karoge kali ini. Muste Dosti Karoge cukup menarik perhatian Mimin karena film ini pertama kalinya Kareena Kapoor dinomorduakan oleh aktris yang cukup baru, Rani Mukherjee. Kareena Kapoor juga pendatang baru saat itu, justru karena itulah yang menarik perhatian Mimin untuk mengulik fakta-fakta di baliknya. Kira-kira ada alasan apa ya? Muste Dosti Karoge seperti yang kalian tahu adalah kisah cinta segitiga yang awalnya bermula dari mereka masih kanak-kanak. Si Rani mencintai Hrithik Roshan mencintai Kareena Kapoor. Dilatar belakangi oleh misteri kirim-mengirim surat melalui email. Beberapa orang mengatakan ending film ini sangat lemah dan membagongkan ketika keadaan genting dalam urusan pernikahan dibatalkan hanya karena bubuk mereng jatuh di atas kepala wanita bukan calon pengantinnya. Ya intinya seperti itulah ya guys. Kalian sudah pasti tahu cerita film ini kan? Dan beginilah fakta-fakta di balik film Muste Dosti Karoge 2002. Pertama dan yang paling pokok kita ketahui kayaknya guys adalah siapa casting utama untuk film ini. Ada Salman Khan yang ditawarkan peran Hrithik Roshan, kemudian ia menolaknya. Karena pembuatan film ini yang agak lama, Salman Khan memilih untuk tidak mengerjakannya saja. Dan baru saja sebelumnya Salman Khan membintangi film bersama Rani Mukherjee yang sukses di Chori Chori Chupke Chupke. Di tahun itu juga Salman Khan mengerjakan 3 film lain yang mana semuanya adalah film gagal. Film itu jatuh ke tangan Hrithik Roshan yang faktanya ini adalah pertama kalinya kolaborasi Hrithik Roshan dengan Yash Raj Films dan merupakan satu-satunya film Hrithik di bawah Yash Raj Films yang berkinerja gagal. Di bagian aktrisnya ada Bipasha Basu dan Tara Sharma yang menolak peran Kareena Kapoor. Bipasha Basu di tahun itu dianggap sebagai salah satu aktris paling kuat setara Deepika di masa kejayaannya sekarang. Dia memilih untuk tidak mengerjakan bagian kedua dari Rani Mukherjee. Tentu itu akan mencoreng namanya ya guys, karena di tahun itu ia memberikan hit besar nomor 1 2002 lewat film Ras. Kemudian untuk peran Uday Chopra awalnya diberikan kepada Saif Ali Khan, kemudian ditolak lalu pindah kepada Akshay Khanna. Kedua aktor ini menolak karena perannya sangat kecil. Kemudian dikerjakan oleh Uday Chopra yang faktanya sangat pas dengan status bintang Uday untuk peran singkat itu. Tahu nggak nih guys, sebelum film ini dirilis, ini adalah film yang digemari dan sangat ditunggu-tunggu. Namun sayang sekali film ini saat rilis gagal di pasaran India. Tetapi faktanya menjadi blockbuster di Inggris. Di urutan ke-8 film Hindi paling banyak menghasilkan di Inggris batas kurun waktu 2002. Lalu apa sih yang membuat film ini gagal dengan predikat flop dari box office India? Film ini dibuat oleh sutradara baru Kunal Kohli. Dalam wawancaranya ia mengatakan alasan dibalik kegagalan Muste Dosti Karoge. Waktu pembuatan filmnya salah. Dari saat saya menulis naskah hingga film dirilis memakan waktu sekitar 3,5 hingga 4 tahun. Banyak yang berubah saat itu. Selera penonton telah berubah, itu berubah dengan sangat cepat. Jika sebuah film memakan waktu lama dalam pembuatannya, film itu akan menjadi ketinggalan zaman. Itulah yang terjadi dengan Muste Dosti Karoge, kata sutradaranya. Nah memang seperti itulah guys risikonya ya. Sayangnya sutradaranya tidak menyadari hal itu lebih awal, yang harusnya dia memperbaiki naskahnya dan merekam ulang beberapa adegannya. Tapi tidak mengapa, kata sutradaranya, itu adalah pengalaman baru untuknya. Dan lucunya hal itu tidak menjadi pelajaran bagi sutradara lain seperti sutradara film Shandar juga Jaga Jasus. Mereka menunda-nunda rilis film mereka yang faktanya sangat ditunggu-tunggu. Akhirnya 2 film itu gagal besar juga di box office. Lagu Muste Dosti Karoge sampai hari ini tidak terdengar seperti lagu-lagu lawas India. Ya, lagu-lagu Muste Dosti Karoge dibuat sangat modern dan hampir tidak memakai alat-alat klasik seperti tabla dan lain sebagainya seperti di film-film Bollywood lama. Itulah mengapa lagu-lagu film ini bahkan jika didengarkan hari ini tidak akan terdengar seperti lagu kampungan.
Soundtrack Mujhse Dosti Karoge disusun oleh Rahul Sharma, komposer baru yang memang ingin membuat lagu muda, segar, dan modern. Lirik lagunya ditulis oleh Anand Bakshi yang faktanya guys meninggal dunia sebelum film ini sempat dirilis. Dan ada satu yang cukup menarik, salah satu soundtrack Mujhse Dosti Karoge ada yang berdurasi 12 menit. Diberi judul The Medley, untuk membuatnya Rahul Sharma memilih 18 lagu dari film-film Bollywood sebelumnya. Dan total lagu yang ia audisi ada sebanyak 250 lagu. Menurut situs perdagangan film box office India, dengan sekitar 1,2 juta kopi album terjual, soundtrack tersebut menjadi album musik dengan penjualan tertinggi ke-11 tahun 2002. BTW guys, lagu-lagunya ini menyumbang pendapatan terbesar loh untuk film ini. Mujhse Dosti Karoge menjadi film terlaris ke-6 di tahun 2002. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah karena soundtracknya yang booming duluan. Nah, kita tiba di pembahasan utama mengapa Rani Mukherjee bisa mengambil peran utama di atas Kareena Kapoor. Fakta pertama, karena Rani Mukherjee memang adalah orang pertama yang ditunjuk untuk film ini di samping Salman Khan. Kareena Kapoor baru menerima film ini sejak ada Hrithik Roshan di dalamnya. Fakta kedua adalah karena Rani Mukherjee dalam kurun waktu itu cukup fenomenal dengan berbagai perannya. Ada Gulam, Kuch Kuch Hota Hai, juga Chori Chori Chupke Chupke. Meskipun faktanya itu adalah tahun-tahun kritis bagi karir dari Rani Mukherjee. Fakta ketiga adalah karena ada hasrat dari Aditya Chopra yang ingin melihat Rani Mukherjee menjadi sesuatu yang besar berikutnya di Bollywood. Ya, Aditya Chopra, suami Rani Mukherjee saat ini guys, adalah orang yang pertama kali melihat bakat dari Rani Mukherjee di film pertama Rani. Ia juga yang merekomendasikan Rani untuk masuk ke dalam Kuch Kuch Hota Hai dan itu berhasil. Seperti kata Kareena, apa yang tidak dimiliki dirinya sementara Rani punyai adalah Aditya Chopra ini guys. Jadi Rani sangat beruntung di tahun itu karena setelah diberi Mujhse Dosti Karoge, dia juga diberikan satu film lainnya dari Yas Raj Films yang berjudul Satya. Itu benar-benar mengangkat nama Rani Mukherjee menjadi aktris teratas selama era 2000. Dan menjadi awal mula mengapa Rani Mukherjee banyak membintangi film di bawah rumah produksi Yas Raj Films. Jadi Yas Raj Films itu dari dulu guys, siapapun aktris yang memberikan film hit pertamanya di bawah rumah produksinya, dia akan mengontrak aktris itu untuk beberapa film ke depannya. Mengapa Kareena jarang main film di Yas Raj Films? Karena memang Kareena hanya bisa memberikan flop di Yas Raj Films. Dua fakta terakhir ini kita akan beralih ke sedikit gosip-gosip nih guys. Ada cinta di lokasi syuting Mujhse Dosti Karoge. Ya, jadi inilah film yang pertama kalinya membawa Rani dan Aditya Chopra lebih dekat dan timbul benih-benih asmara. Dalam wawancaranya, Rani mengingat bagaimana pertemuannya dengan Aditya Chopra pertama kalinya secara profesional terjadi melalui film ini. Jadi guys, Aditya Chopra ini memang sejak kesuksesan di DLG, dia sempat ingin kenal lebih dekat dengan Rani Mukherjee di pesta sukses film itu. Itu baru kesampaian di saat Rani dan Aditya masing-masing mengalami kegagalan dalam karir mereka. Konon kata Rani, Aditya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang meremehkannya karena ia juga membuat film buruk beberapa tahun terakhir. Dan Aditya mengatakan kepada Rani kalau ia tidak pernah membawa Rani ke Yas Raj Film sebelumnya karena orang-orang mengatakan Rani tidak cocok dari segi bakat untuk Yas Raj Films. Tapi Adi percaya pada bakatku, kata Rani. Namun lebih jauh daripada itu guys, faktanya Aditya Chopra lagi bimbang dengan masalah rumah tangganya saat itu, saat dia berdiskusi dengan Rani Mukherjee tentang tanda kutip kegagalan. Setelah banyak yang dipertukarkan pendapat dengan Rani Mukherjee, Aditya Chopra mantap ingin bercerai dari istrinya. Ia bahkan tidak pulang ke rumah dan memilih bermalam di hotel, berjanji tidak akan pulang ke rumah sebelum ia bisa menceraikan Payal istrinya. Kisah cinta ilegal lainnya adalah percintaan Kareena dan Hrithik Roshan selama pembuatan Mujhse Dosti Karoge. Ada alasan besar mengapa Hrithik Roshan Kareena Kapoor berhenti membuat film bersama lagi setelah film ini. Ya, jadi faktanya timbul perselingkuhan antara Kareena dan Hrithik Roshan.
Perselingkuhan itu sangat rumit guys, karena kita tahu Hrithik Roshan itu sudah menikah sebelumnya di tahun 2001 dengan Susen Khan. Banyak sekali kompleksitas yang terjadi selama hubungan Kareena dan Hrithik Roshan ini. Awalnya hubungan itu hanya yang tahu adalah sahabat Kareena Isha, akan tetapi timbul perselisihan antara Kareena dan Isha yang akhirnya membuat perselingkuhan itu terbuka. Jadi Kareena memberitahu Hema Malini kalau putrinya Isha berpacaran dengan pria yang tidak direstuinya, Syed Khan, adik dari Susen Khan. Marah dengan hal itu, Isha memberitahu Susen kalau Kareena diam-diam memacari suaminya. Hal itu menjadi heboh dan ayah Susen mengancam Hrithik Roshan untuk tidak berhubungan apa-apa lagi dengan Kareena Kapoor. Karena itulah beberapa film yang akan memasangkan Kareena dan Hrithik kembali tidak akan pernah terjadi lagi. Meskipun faktanya kehadiran Hrithik Kareena selalu membuat film gagal, tapi chemistry keduanya selalu ditunggu-tunggu oleh penonton. Makanya sutradara pun masih ramai ingin mengontrak Kareena dan Hrithik Roshan meskipun akhirnya Susen dan Hrithik telah bercerai. Nah itulah guys beberapa fakta film Mujhse Dosti Karoge. Ada yang heran gak sih kebanyakan film-film yang sukses di Indonesia itu adalah film-film yang gagal di India ya? Terakhir komen di bawah film apa yang kamu ingin cari tahu faktanya. Nanti kalau ada kesempatan Mimin akan membagikan fakta-fakta filmnya.